Salam sehat seluruh anak-anakku kelas 11, IPA dan IPS, SMA Sultan Agung dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini, Ibu kembali menyapa kalian dalam video pembelajaran materi bab 2 yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Setelah kalian membuat video pembelajaran dengan menjawab beberapa soal-soal Ibu pada video yang sudah Ibu terima, maka di sini saya sebagai guru PKN ingin menjelaskan dan memberikan kesimpulan untuk materi bab 2 tentang Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Yang pertama, berbicara masalah demokrasi, kita kutip pendapatnya Bapak Abraham Lincoln. Beliau mengatakan bahwa demokrasi memiliki inti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apakah yang dimaksud dengan kata-kata dari dalam pemahaman ini? Arti dari artinya adalah bahwa segala bentuk pemerintahan, segala proses pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, oleh suprastruktur, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, federatif, bahkan moneter, itu semuanya diselenggarakan dari apa yang diinginkan oleh rakyat. Secara khusus, pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif. Apa yang akan dikerjakan oleh lembaga eksekutif di bawah pimpinan presiden dengan seluruh jajarannya, menteri-menteri, sampai kepada staf-staf ahli menteri, sampai kepada pemerintah daerah, gubernur di tingkat provinsi, di tingkat kota dan kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan, melalui kebijakan-kebijakan, semua haruslah berdasarkan dari keinginan rakyat. Apa yang diinginkan oleh rakyat? Jika rakyat menginginkan jalan tol, dibangun jalan tol. Jika rakyat ingin mendapatkan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang sudah tamat dari pendidikannya, mereka ingin mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah mengupayakan pekerjaan. Jika memang rakyat menginginkan pupuk, menginginkan misalnya listrik, menginginkan infrastruktur, ya, semuanya, misalnya infrastruktur yang ada, misalnya fasilitas-fasilitas umum, maka itulah yang harus dibangun oleh pemerintah. Jadi artinya, jika pemerintah menjalankan proses pemerintahannya, itu haruslah dilihat dari apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah. Jadi apa yang dikehendaki pemerintah, itulah yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah itu. Nah, kemudian kata-kata oleh rakyat. Dalam hal ini dari pemahaman demokrasi bahwa oleh rakyat, di sini maksudnya adalah bahwa rakyat ikut serta berpartisipasi di dalam pemerintahan. Ikut sertanya rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan adalah melalui dipilihnya wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR atau di parlemen. Wakil-wakil rakyat dari tingkat pusat yang disebut dengan DPR, DPD, dan juga DPR daerah yang berada di kota maupun di kabupaten. Mereka itu adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih untuk menyalurkan aspirasi rakyat di pemerintahan. Mereka harus mengambil atau merealisasikan apa yang diinginkan oleh rakyat di pemerintahan. Artinya, rakyat merasa nyaman bahwa keinginannya, segala apa yang diharapkan oleh rakyat akan disalurkan melalui DPR sebagai wakil-wakil mereka di pemerintahan. Jadi jika misalnya DPR melakukan sebuah kebijakan dalam membuat undang-undang, dalam membuat peraturan perundang-undangan, tentunya semua peraturan-peraturan itu haruslah berorientasi dari apa yang diinginkan oleh rakyat. Karena mereka duduk di sana adalah sebagai wakil rakyat. Jadi kata-kata oleh rakyat itu adalah rakyat diwakili oleh DPR ataupun parlemen. Sehingga rakyat keinginannya
dapat terrealisasi di pemerintahan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan untuk rakyat? Kata-kata untuk rakyat artinya adalah semua proses penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dilakukan eksekutif, yang sudah dilakukan legislatif, yudikatif, federatif, moneter, semua apapun yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ini yang dilakukan oleh para suprastruktur tadi, maka itu semua dipersembahkan untuk kesejahteraan rakyat, dipersembahkan, diperuntukkan untuk kebahagiaan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya kata kunci dari demokrasi itu adalah bahwa kepentingan rakyat diutamakan karena rakyatlah yang memilih dan rakyatlah yang berdaulat. Karena rakyatlah yang memilih orang-orang yang akan duduk sebagai pemerintah, apakah dia lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, federatif, dan moneter. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke pemahaman yang selanjutnya. Yang kedua, kita mau berbicara mengenai klasifikasi demokrasi. Untuk klasifikasi atau jenis-jenis demokrasi, maka kita mau melihat bahwa yang pertama, demokrasi dilihat dari titik perhatiannya. Demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam suatu negara dilihat dari titik perhatiannya, maka dilihat dari titik perhatiannya yang pertama adalah dia disebut demokrasi formal. Apa yang dimaksud dengan demokrasi formal? Demokrasi formal maksudnya adalah bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan di negara tersebut, pemerintahnya hanya menitik beratkan kepada kepentingan-kepentingan politik. Artinya bahwa semua proses penyelenggaraan itu hanya untuk membahas bagaimana politik, bagaimana kekuasaan dilaksanakan di negara itu. Sedangkan masalah ekonomi tidak diperhatikan, sehingga terjadi kesenjangan antara politik dengan ekonomi. Orang hanya membahas tentang kepentingan politik, tentang kekuasaan-kekuasaan yang ingin diambil atau mereka-mereka yang ambisi dengan kepentingan politik mereka. Tetapi bagaimana mengenai kesejahteraan, bagaimana mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di negara tersebut, itu tidak diperhatikan mereka. Jadi inilah yang dimaksud dengan demokrasi formal. Nah, demokrasi yang seperti ini, yang hanya menitik beratkan kepada kepentingan politik, kepentingan-kepentingan ambisi-ambisi para penguasa, para pemerintahnya, tanpa memperhatikan kepentingan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi bagi rakyatnya. Ini adalah demokrasi yang tidak baik. Nah, yang kedua, demokrasi material. Apa yang dimaksud dengan demokrasi material? Demokrasi material adalah demokrasi di mana di sini para penguasa, para pemerintah memperhatikan hanya kepentingan rakyat dalam bidang ekonomi. Artinya mereka hanya ingin dengan segala kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara itu supaya rakyatnya tingkat kesejahteraannya baik. Tetapi kepentingan politik tentang hak-hak asasi manusia, tentang demokrasi di negara itu juga tidak diperhatikan. Nah, tentunya kalau negara yang hanya menitik beratkan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara masalah hak-hak asasi daripada rakyatnya tidak diperhatikan, ini pun demokrasi yang dilakukan seperti ini jugalah demokrasi yang timpang, demokrasi yang tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Nah, inilah demokrasi yang mengkolaborasikan antara kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi. Bagaimana pemerintah di negara itu memperhatikan hal-hal yang penting untuk meningkatkan, mempertumbuhkan perekonomian rakyatnya dengan membuat kebijakan-kebijakan dalam artian bagaimana negara itu tingkat pertumbuhan ekonominya meningkat. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi masalah politik juga diperhatikan. Artinya hak-hak asasi manusia, demokrasi, kepentingan-kepentingan kekuasaan, orang berpartai, orang berpolitik untuk berkolaborasi di dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan itu dalam bentuk demokrasi sangat baik. Karena apa? Ada pemerhatian daripada pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan politik yang menghargai hak asasi manusia dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi
yang memikirkan pertumbuhan ekonomi di negara itu. Nah, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Cut dulu, Kak. Ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita melihat klasifikasi demokrasi dilihat dari ideologinya. Pengertian daripada demokrasi dilihat dari ideologinya, artinya adalah bagaimana pelaksanaan demokrasi itu dilihat dari paham ataupun ideologi yang dipakai oleh negara tersebut. Artinya ideologi ini memberi pengaruh kepada pemerintah untuk melakukan sikap dan kebijakan-kebijakan pemerintahannya dalam hal penerapan demokrasi itu sendiri. Yang pertama adalah adanya demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang dimaksud dengan demokrasi konstitusional ataupun demokrasi liberal di sini adalah dengan ciri-ciri bahwa pemerintah itu dalam melaksanakan pemerintahannya dia dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Kemudian pemerintah tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan di dalam urusan daripada kepentingan masyarakat. Sehingga dalam hal ini kebebasan daripada masyarakat secara individual sangat dibenarkan. Nah, demokrasi yang dilihat dari konstitusional atau demokrasi liberal ini mempunyai banyak dampak negatifnya. Kenapa? Karena dalam hal ini pemerintah tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan yang artinya memberikan kebaikan bagi masyarakat secara umum. Pemerintah sangat khawatir jika rakyat melakukan demonstrasi yang berlebihan jika keinginan daripada rakyat dibatasi oleh pemerintah. Jadi di demokrasi yang seperti ini, maka sering terjadi kebebasan individual tanpa batas. Nah, ini mengakibatkan negara pun bisa mengalami sebuah keadaan yang sangat membahayakan jika para rakyatnya dengan bebas melakukan demonstrasi-demonstrasi. Meskipun di sana ada undang-undang dasar, tetapi undang-undang dasar atau konstitusional itu sangat membatasi pergerakan, sangat membatasi kebijakan-kebijakan daripada pemerintahnya itu sendiri. Nah, yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, ini adalah demokrasi yang didasarkan kepada ideologi Marxisme atau komunisme. Nah, demokrasi yang didasarkan kepada ideologi Marxisme ataupun komunisme ini adalah demokrasi yang intinya atau ciri-cirinya adalah bahwa demokrasi itu tidak mengenal kelas. Artinya semua orang mempunyai kebebasan, mempunyai status sosial yang sama. Nah, kemudian pemerintah bisa menggunakan cara-cara dengan kekerasan ataupun dengan paksaan untuk membuat manusia itu meningkat perekonomiannya, tetapi dengan sangat terpaksa. Artinya ambisi daripada pemerintah demikian tinggi untuk meningkatkan perekonomian, tetapi dengan menggunakan cara-cara kekerasan sehingga hak-hak individual di suatu negara yang berpahamkan ideologi komunisme ataupun Marxisme ini tidak diperhatikan. Sehingga kadang-kadang negara yang menganut demokrasi seperti ini tidak mengenal nilai-nilai agama. Artinya mereka sangat memprioritaskan kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan bagaimana meningkatkan negara itu supaya makmur, supaya terkenal, supaya dapat menguasai perekonomian dunia tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan negara dalam artian agama. Sehingga masyarakatnya itu hanya berorientasi kepada nilai-nilai ekonomis saja. Sehingga masyarakatnya memang sejahtera, tetapi nilai-nilai agama kurang diperhatikan. Nah, ini demokrasi yang menitik beratkan kepada paham komunis. Ini adalah suatu demokrasi yang saya pikir tidak pantas untuk diberlakukan lagi di negara di dunia ini sebenarnya. Tapi meskipun demikian, masih ada negara-negara yang berpahamkan demokrasi dengan berpahamkan
Marxisme atau komunisme ini, ya nak ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah bahwa demokrasi dengan sistem proletar ataupun dengan demokrasi yang dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan rakyat tetapi berlandaskan dengan cara-cara komunisme ataupun dengan cara-cara Marxisme ini, akhirnya pemerintah dalam hal ini menggunakan tata paksa, menggunakan kekerasan. Bahkan menurut Profesor Miriam Budiarjo mengatakan bahwa dengan sistem demokrasi yang menitik beratkan terhadap ideologi Marxisme atau komunisme, rakyat hanyalah digunakan sebagai alat. Artinya, politik dan rakyat itu adalah alat untuk mencapai sebuah kekuasaan. Sehingga tata paksa segala macam cara dilakukan agar kekuasaan itu benar-benar dimiliki oleh pemerintah tanpa ada protes daripada rakyat itu sendiri. Meskipun sebenarnya negara itu maju dalam arti ekonomi, tetapi secara hak asasi manusia, negara tersebut bisa mengingkari dan melanggar hak-hak asasi manusia itu sendiri. Udah. Kita masuk kepada klasifikasi yang ketiga, yaitu demokrasi dilihat berdasarkan proses cara penyaluran aspirasi rakyat. Nah, untuk proses penyaluran aspirasi rakyat, demokrasi ini dibagi dua, yaitu yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung artinya adalah bahwa demokrasi itu dalam pemerintahan ini, rakyatnya langsung turun untuk melakukan hak pilihnya. Artinya rakyat yang sudah memiliki hak pilih, karena dia sudah dewasa, sudah mendapatkan kartu sebagai pemilik hak pilih aktif, maka rakyatnya akan pergi ke TPS pada saat hari H diadakannya pemilihan umum. Apakah itu pemilihan presiden, ataupun pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan legislatif. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa beberapa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pada saat dia akan melakukan hak pilihnya dengan pergi menuju TPS, di mana dia menyalurkan keinginannya dan aspirasinya untuk memilih orang-orang yang dipercaya, untuk memilih tokoh-tokoh yang dipercaya sebagai calon-calon, apakah dia calon presiden, calon gubernur, bupati, atau wali kota, dan calon legislatif atau DPR itu sendiri. Nah, yang kedua adalah dengan demokrasi tidak langsung. Dalam sistem ini adalah merupakan demokrasi perwakilan, di mana demokrasi ini tidak dilakukan langsung oleh rakyat, di mana rakyat tidak melakukan pemilihan terhadap calon-calon atau tokoh-tokoh, kandidat-kandidat yang akan dipilih. Tetapi dalam sistem ini, parlemen atau wakil rakyat yang sudah dipilih, merekalah yang akan nantinya memilih siapa presidennya ataupun memilih gubernurnya, DPR-nya, seperti itu. Nah, pada masa dahulu kita pernah menggunakan demokrasi tidak langsung. Tetapi pada masa sekarang, berkembangnya demokrasi, maka demokrasi itu harus ditandai dengan hadirnya para pemilih ataupun orang-orang masyarakat yang memiliki hak aktif sebagai pemilih untuk pergi ke TPS dan menyalurkan aspirasinya dengan memilih orang-orang yang dianggap pantas untuk menduduki pemerintahan, baik dia sebagai presiden ataupun gubernur ataupun bupati maupun wali kota di tingkat daerah maupun legislatifnya, apakah dia duduk sebagai DPR RI, DPD yang berada di pusat maupun DPR daerah yang ada di kota dan kabupaten. Selanjutnya, anak-anakku sayang, berbicara masalah demokrasi, maka kita akan mengambil satu pemahaman yang disimpulkan oleh Dr. Andus Alamuddin, di mana beliau telah mengutip pendapat daripada
yang dikutip oleh pendapat Sri Uryani dan Saifullah dalam bukunya Ilmu Kewarganegaraan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya demokrasi harus memiliki ciri-ciri dan prinsip yang menjadikan demokrasi itu adalah sebagai soko guru dalam proses pemerintahan. Nah, apakah ciri-ciri daripada suatu negara yang berdemokrasi? Negara yang melakukan proses demokrasi pada umumnya harus menunjukkan ciri-ciri di dalam setiap proses pemerintahan, baik dalam kehidupan berbangsa, baik dalam kehidupan bernegara, dalam setiap interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana pemerintah dengan rakyatnya dan antara rakyat dengan rakyatnya. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mencerminkan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat ini merupakan daripada substansi yang sangat penting dalam suatu demokrasi. Artinya negara yang melaksanakan demokrasi harus mengingat, harus memiliki substansi, pemahaman substansi, harus mengingat secara sangat-sangat penting, sangat urgen bahwa rakyatlah yang berdaulat di suatu negara tersebut. Karena apa? Karena memang rakyat yang memilih pemerintahnya. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu semua ada karena adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak ada. Karena adalah rakyat, maka negara itu ada. Oleh karena itu maka kekuasaan yang tertinggi adalah berada di tangan rakyat, the people. Apa yang dikehendaki rakyat, apa yang diharapkan oleh rakyat, rakyatlah harus dipenuhi segala kebutuhannya. Rakyatlah yang harus diberikan sebuah kesejahteraan, suatu keadilan, suatu kebahagiaan. Itu yang pertama, kedaulatan rakyat. Lalu yang kedua adalah pemerintahan berdasarkan persamaan ataupun persetujuan dari rakyat yang diperintah. Nah, artinya apa? Pada saat rakyat menghendaki sesuatu hal, maka segeralah pemerintah melakukan, merealisasi apa yang dikehendaki oleh rakyat. Artinya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan dan perundang-undangan itu kan diberlakukan buat rakyat. Tentunya itu kan untuk membahagiakan rakyat. Jadi peraturan perundang-undangan yang dibuat itu tentunya adalah berasal dari keinginan rakyat itu sendiri. Kalau rakyatnya setuju tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka peraturan itu harus diberlakukan. Tetapi kalau rakyatnya tidak setuju, rakyatnya itu tidak menghendaki peraturan yang menyengsarakan atau yang tidak memberikan kesejahteraan pada rakyat, ya buat apa peraturan itu dibuat? Karena toh rakyatlah yang harus dipenuhi kebahagiaan dan keadilan serta kesejahteraannya. Toh pemerintah itu juga melakukan kebijakan-kebijakan pemerintahan juga untuk membahagiakan rakyatnya. Jadi dalam hal ini antara pemerintah dengan rakyat merupakan satu sistem yang tidak bisa terlepas. Ya, yang tidak bisa terlepas. Itu ciri demokrasi. Makanya saya sangat miris sekali hati saya pada saat rakyat itu tidak memahami apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Lalu rakyat juga nggak berusaha untuk mengetahui apa sih peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Maka di sini antara pemerintah dengan rakyat terjadi disharmonisasi, terjadi disinformasi, terjadi kesalahpahaman yang bisa merugikan rakyat itu sendiri. Ingat loh ya, yang kita rasakan jika terjadi disharmonisasi, ketidakcocokan, kesalahpahaman antara pemerintah dengan rakyat, yang paling menderita dan yang paling dikorbankan adalah rakyat. Oleh karena itu maka rakyat dengan pemerintah harus linier, harus saling memahami apa yang dilakukan oleh rakyat, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu merupakan satu kesatuan di dalam sebuah bentuk demokrasi. Itu maksudnya. Nah, yang ketiga, hak-hak minoritas. Hak-hak minoritas maksudnya di sini adalah bahwa di suatu negara pasti ada yang minor, ada orang yang lebih sedikit.
kita tahu bahwa Indonesia adalah negara beraneka ragam, baik dalam suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada hak-hak minoritas, ada hak-hak mayoritas dalam hal ini kan. Tetapi bagaimana kita melakukan equality, keseimbangan antara hak-hak minoritas dan hak-hak mayoritas. Kita tahu bahwa di negara kita ini ada kurang lebih 75%, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Ada 75% misalnya orang yang beragama Islam. Ada 25% orang yang beragama non-Islam atau non-Muslim. Nah, hak-hak daripada minoritas juga harus dihargai. Meskipun mereka hanya 25% atau yang mayoritas 75%. Ini harus adanya keseimbangan, ekualitas. Dan pemerintah kalau dianya itu menerapkan nilai-nilai demokrasi, maka hak-hak minoritas pun harus dihargai. Demikian juga hak-hak mayoritas. Jadi jangan ada misalnya karena hak mayoritas lebih besar, lebih mayor, akhirnya mereka berkuasa dengan tidak memberikan nilai-nilai toleransi dalam hal ini. Tapi tidak seperti itu negara demokrasi, ya. Jadi hak-hak mayoritas menghargai hak-hak minoritas. Seperti itu. Nah, kemudian jaminan hak asasi manusia. Tentu saja negara demokrasi prinsipnya yang paling penting juga adalah menghargai hak asasi manusia. Suatu negara dikatakan dia melaksanakan demokrasi, tentunya akan meningkatkan dan menghargai, melindungi, mengcover hak-hak asasi manusia itu sendiri, baik pemerintah maupun sesama masyarakat. Jadi hak asasi manusia itu sangat dilindungi, diakui, dan kita harus memberikan penghargaan terhadap harkat derajat martabat manusia sebagai semua manusia memiliki hak asasi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, pemilihan yang bebas. Pemilihan yang bebas, kita tahu dengan adanya demokrasi yang dijalankan oleh setiap negara termasuk Indonesia, maka setiap terjadi dan pelaksanaan pemilihan umum ini haruslah dilaksanakan dengan bebas, dengan ajas luber, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apa maksudnya di sini? Bahwa siapapun partai-partai yang ingin berambisi menempatkan kader-kadernya sebagai pemerintah, apakah dia sebagai eksekutif maupun legislatif, haruslah dia memberikan satu pendidikan politik yang baik. Jangan menggunakan money politik, jangan menggunakan sebuah tekanan-tekanan kepada rakyat untuk memaksakan. Ya, biarlah rakyat bebas untuk memilih siapakah tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap pantas, yang dianggap layak, dengan segala program, dengan segala visi dan misinya yang sesuai dan berorientasi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi jangan lagi kita udah selesaikanlah sikap-sikap yang kita menggunakan money politik. Apalagi akan dilakukan bulan Desember ini pemilihan bupati, wali kota, pemilihan gubernur secara serentak di seluruh Indonesia. Tolong ya, generasi muda, kamu harus memilih orang-orang yang memang pantas kamu pilih, orang-orang yang pantas kamu dudukkan untuk sebagai anggota DPR, sebagai lembaga legislatif ataupun sebagai parlemen. Juga mereka yang kita anggap pantas untuk menjadi seorang gubernur, seorang wali kota dan bupati. Tolong ya, ini negara demokrasi. Kalau negara demokrasi berarti kita bebas memilih, bebas menilai. Dan juga para calon-calon, sudahlah, jangan gunakan money politik untuk memberi pengaruh, memberi sugesti. Biarkanlah rakyat memilih dengan bebas tanpa menggunakan uang. Karena kalau menggunakan uang, akhirnya demokrasi itu sendiri menjadi dikhianati. Karena sejatinya demokrasi adalah biarlah berjalan dengan menggunakan hati nurani. Jadi pemilihan yang bebas artinya adalah biarlah rakyat menilai, rakyat yang menentukan. Dan di sini rakyat harus cerdas. Kita sudah memiliki saluran televisi, kita sudah memiliki media sosial. Kita harus belajar untuk mencerdaskan logika rasional kita. Jadi pada saat terjadi pemilihan gubernur, bupati, wali kota, kita harus cerdas. Jangan karena uang,
Jangan karena ada iming-iming diberi uang maka kita memilih orang-orang yang sebenarnya visi dan misinya nggak sejalan dengan hati nurani kita. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah persamaan di bidang hukum. Persamaan di bidang hukum ini merupakan ajas equality before the law. Apa yang dimaksud dengan equality? Keseimbangan. Keseimbangan di dalam hukum. Nah, ini kita adalah negara hukum. Kita adalah negara Rechtsstaat. Negara yang didasarkan kepada hukum, bukan didasarkan kepada kekuasaan atau maksat. Undang-Undang Dasar kita tahun 1945 di pasal 1 ayat 3 mengatakan Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Apa maksudnya? Nah, kalau kita negara hukum, maka hukum menempati supremasi tertinggi. Hukum menempati kedudukan yang tertinggi. Artinya, hukum tidak bisa dijual belikan. Tidak ada mafia peradilan. Tidak ada mafia hukum. Hukum jangan diperjualbelikan. Hukum jangan memunculkan ajas yang sangat membuat hati kita miris. Yaitu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Hukum hanya untuk orang-orang yang miskin. Hukum hanya untuk orang-orang yang kecil. Itu tidak benar. Itu harus kita hapuskan dari bumi Indonesia ini. Karena apa? Karena kita mengkhianati demokrasi. Kalau kita memandang hukum itu dilihat dari status sosial, dilihat dari jenis kelamin, dilihat dari kekayaan atau pangkat. Tetapi dalam arti prinsip hukum yang sebenarnya adalah equality before the law. Orang sama kedudukannya di dalam hukum. Kalau memang dia bersalah, dia dipersalahkan demi hukum. Kalau dia benar, memang dia harus dibenarkan demi keadilan. Nah, jadi itulah prinsip yang harus kita benar-benar pegang teguh dalam kehidupan berdemokrasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip proses hukum yang cepat. Apa yang dimaksud dengan proses hukum yang cepat, adil? Artinya adalah bahwa setiap proses hukum yang ada di persidangan, jika masyarakatnya terkena kasus, apakah dia kasus pencurian, kasus misalnya melakukan penipuan, kasus melakukan sebuah penganiayaan, kasus-kasus kriminal lainnya, maka pada saat seorang terdakwa, seorang tersangka itu berada dalam proses persidangan di pengadilan, dari awal daripada proses kasus itu terjadi di tingkat kepolisian, sampai di tingkat kejaksaan, sampai di tingkat pengadilan, yang terakhir di tingkat persidangan atau pengadilan, hendaknya ini melakukan proses ini secara cepat. Janganlah rakyat disiksa bertele-tele dengan proses yang lambat. Tetapi sebenarnya prinsip demokrasi adalah bahwa proses peradilan yang cepat dan efektif. Artinya seorang yang tersangka jangan lagi dia dilama-lamakan dalam proses persidangannya. Kalau sudah ada berita acara pemeriksaannya dari tingkat kepolisian, kemudian sudah dikirim ke tingkat kejaksaan, lalu dari tingkat kejaksaan sudah lengkap, akhirnya segeralah dilakukan persidangan supaya masyarakat itu merasa dia cepat memperoleh kepastian hukum, supaya masyarakat itu merasa, oh ya sudah, saya salah, ya saya harus mengalami proses atau menjalani proses hukum ini dengan cepat, sehingga dia merasa bahwa kalau dia harus melakukan hukuman itu, ya dia harus menerimanya dengan sebuah pemahaman bahwa dia memang sudah melakukan kesalahan. Dia ikhlas untuk menerima proses hukuman yang sudah dijatuhkan atau yang sudah diputuskan oleh pengadilan dalam hal ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemerintahan dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi. Nah, dalam hal ini negara Indonesia sebagai negara demokrasi, kita itu memiliki konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam konstitusi itu semua diatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, tentang tugas-tugas lembaga-lembaga negara, tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, tentang apakah yang menjadi hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, lalu apakah
yang harus kita lakukan sebagai warga negara semua diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi, hukum dasar yang tertinggi, itu menjadi pedoman bagi setiap kehidupan dan proses bernegara, menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan proses pemerintahannya, dan menjadi pedoman bagi bangsa rakyatnya di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Karena di dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 itu jelas-jelas mengatur hal-hal yang sangat urgen, yang kemudian nanti dilanjutkan, diteruskan melalui undang-undang, melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, melalui peraturan pemerintah, melalui keputusan presiden, keputusan menteri, sampai kepada peraturan-peraturan daerah lainnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pluralisme sosial dan politik. Pluralisme. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Pluralisme itu adalah maksudnya terjadi beraneka ragam, bermacam-macam keadaan. Negara kita adalah negara yang dari sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan memang mengalami pluralisme. Ya, pengertian pluralisme ini adalah beraneka ragam. Dari suku, agama, kita memiliki beraneka ragam suku, ada kurang lebih 700 lebih suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan demikian memiliki berbagai macam bahasa dan nilai-nilai kebudayaan atau kultur. Nah, dengan demikian juga kita memiliki bermacam-macam agama. Nah, dengan demikian juga kita memiliki bermacam-macam tingkat ekonomi, sosial, politik yang berbeda. Karena pendidikan memberi pengaruh. Tingkat pemikiran, pola pikir, tentunya juga tingkat sosial dan kehidupan ekonomi. Nah, oleh karena itu, di negara demokrasi harus memperhatikan adanya pluralisme ini. Bagaimana dengan beraneka macam perbedaan-perbedaan di tingkat ideologi, politik, ekonomi, ya, di tingkat di tingkat politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, kita bisa tetap mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sadar kok kalau negara kita ini beraneka ragam dan ini menjadi kekayaan, aset yang luar biasa. Nah, jadi kalau orang kaya, dia punya status sosial yang baik, status sosial menengah ke atas, ya dia harus menghargai orang-orang yang menengah ke bawah. Demikian juga jika kita yang mayoritas dalam agama, misalnya agama yang mayoritas, nah kita tetap menghargai yang minoritas karena di negara kita tetap ada pluralisme. Nah, kita memiliki perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, perbedaan politik. Itu semua harus kita jadikan sebagai aset, bukan untuk mempergaduh dan memecah belah sehingga terjadi disintegrasi. Tapi bagaimana dengan adanya pluralisme, beraneka ragam dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan, kita itu menjadi lebih kuat. Kita itu menjadi negara yang lebih eksis di tengah-tengah forum internasional. Jadi demokrasi itu mempunyai prinsip adanya pluralisme, adanya keanekaragaman dalam segi ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, bahkan budaya, tapi itu membuat bangsa menjadi lebih besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai keanekaragaman. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah nilai-nilai toleransi dan pragmatis. Negara demokrasi harus menghargai dan mengutamakan nilai-nilai toleransi, di mana kita bisa menghargai orang lain yang berbeda, kita mentolerir, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkembang, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkreativitas, memberi kesempatan kepada orang lain untuk bisa menunjukkan, memberikan kontribusi. Kita tidak boleh membuat orang itu menjadi sangat terkungkung, sangat tertekan karena kita tidak memiliki sikap toleransi. Toleransi, hati-hati loh ya, karena sikap melakukan penekanan, sikap melakukan sebuah bully, itu pun tidak toleransi. Di dunia remaja terjadi bully, baik dari media sosial maupun dalam secara langsung. Ini bahaya. Ini berarti kita sudah mematikan kreativitas. Kita telah menekan, memfreezer perkembangan hidup
dan talenta orang lain. Ini membahayakan, ini pelanggaran hak asasi manusia ya. Nah kemudian bagaimana kita tetap bersikap pragmatis? Artinya kita mengedepankan nilai-nilai agama dan kita menghargai orang lain yang juga beragama. Karena setiap negara ataupun setiap masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama, maka negara itu akan banyak sekali mendapatkan berkat. Karena kasih Tuhan itu tercurah di dalam bangsa itu. Kasih Tuhan itu akan tercurah kepada negeri itu. Nah, kata kunci daripada nilai-nilai agama adalah cinta kasih. Jadi kalau kita memiliki rasa cinta kasih, maka kita menyayangi orang yang berbeda. Orang yang berbeda, bahkan orang yang sangat berbeda dengan kita bisa menerima perbedaan itu dengan damai. Nah, itulah prinsip-prinsip demokrasi yang kita jadikan sebagai soko guru dalam pelaksanaan demokrasi yang benar-benar sejati. Semoga kamu masih tetap semangat mendengarkan penjelasan Ibu. Nah, yang terakhir kita mau bahas adalah demokrasi yang dipakai oleh negara Indonesia. Kita tadi sudah membahas bermacam-macam tentang demokrasi. Nah, sekarang kita mau membahas tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasinya bangsa Indonesia. Negara kita ini menggunakan demokrasi Pancasila. Apa kata kunci dari demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah suatu demokrasi di mana tatanan pemerintahan negara Indonesia adalah berlandaskan sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai persatuan Indonesia yang tinggi demi terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini artinya apa? Bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menitik beratkan, berlandaskan sila 4. Sila 4 itu adalah kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Artinya rakyat Indonesia dipimpin oleh pemerintahnya yang punya hikmat. Hikmat di sini artinya yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Kalau pemimpin sudah dipilih oleh rakyat, maka dia itu sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan amanah dari rakyat. Kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan amanah dari rakyat, sudah dipilih oleh Roh Kudus menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi DPR, menjadi hakim, jaksa, menjadi polisi, menjadi TNI ABRI, menjadi orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Dia sudah dipilih. Tentunya dipilih bukan karena hal-hal negatif. Orang yang sudah dipilih itu berdasarkan nilai-nilai plus. Dia sudah dipilih karena kelebihan-kelebihannya, karena kehebatan-kehebatannya, karena karakternya, karena kecerdasannya. Maka orang-orang yang dipilih tersebut sudah mendapatkan restu dari Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang itu haruslah berhikmat, haruslah orang-orang yang takut akan Allah, yang takut akan Tuhan dalam melaksanakan proses pemerintahannya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang sudah berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang tersebut pasti akan menyelenggarakan proses pemerintahannya dengan baik, dengan bijaksana, dengan sangat adil. Sehingga
Dia pasti mengendahulukan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dia pasti melakukan segala proses pemerintahannya dengan takut kepada Tuhan, dengan berorientasi kepada ajaran agamanya. Ajaran agamanya bilang apa, mengajarkan tentang apa, maka dia akan melaksanakan ajaran agamanya itu pada saat dia memerintah. Nah, kemudian kalau orang yang memerintah itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang soleh, maka dia itu pasti menciptakan keadilan, menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia akan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Nah, orang-orang yang memimpin kita memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang baik dan tinggi, maka rakyatnya pun akan bahagia, rakyatnya pun akan gembira. Tidak ada rakyatnya yang sedih, yang menderita. Rakyatnya akan sangat bersuka cita. Mereka rakyatnya akan gembira bekerja, gembira mencari rejeki. Ya, nah dengan demikian berarti persatuan Indonesia akan terikat dengan baik. Tidak ada kerusuhan, tidak ada demonstrasi yang anarkis dan kriminal. Tidak ada orang yang menyakiti satu dengan yang lain. Kenapa? Karena rakyatnya sudah melaksanakan pemerintahan takut dengan Tuhan. Lalu dia melaksanakan pemerintahan dengan adil, dengan baik. Maka rakyatnya bahagia. Kalau rakyatnya bahagia, ngapain juga kita demon-demon? Ngapain juga kita turun ke jalan melakukan sikap-sikap yang anarkis? Segala sesuatu bisa kita bicarakan. Kalau misalnya pemerintah itu salah, kita bicarakan pada tempatnya. Kita ada tempat, ada saluran yang legal, saluran yang sah untuk kita melakukan protes kepada pemerintahan dengan cara-cara yang manusiawi, dengan cara-cara yang bernilaikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai syariah agama kita. Nah, dengan demikian negara itu begitu harmonis, tidak terjadi kericuhan, tidak terjadi orang-orang yang ambisius, yang karena dia sakit hati, dia ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, sehingga memprovokator, mengakibatkan rakyat menjadi korban. Ingat ya, dalam setiap terjadinya demonstrasi yang anarkis dan kriminal, yang paling menderita adalah rakyat. Yang paling sangat menderita adalah rakyat. Nah, jadi demokrasi Pancasila tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Demokrasi Pancasila membuat orang Indonesia bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita itu bersatu. Nah, kalau negara ini sudah bersatu, tidak ada hal-hal yang bersikap disintegrasi, maka keadilan sosial akan tercipta. Kita senang bekerja, kita berjuang, pemerintah memikirkan kesejahteraan rakyat, rakyat juga berjuang untuk lebih sejahtera, maka kolaborasi antara rakyat dengan pemerintah, masyarakat secara umum dengan pemerintah, demikian indahnya dengan manisnya hubungan itu, maka akan terjadi keadilan sosial. Nah, saya berharap demokrasi Pancasila ini dipahami dengan benar-benar. Karena demokrasi Pancasila itu berlandaskan kepada syariah agama. Agama-agama yang hidup dan berkembang di negara kita. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama kepercayaan Konghucu. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Nah, kita perhatikan. Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip antara lain demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Negara kita ini memiliki bermacam-macam agama, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan adalah Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan adalah tunggal. Hanya ada satu Tuhan. Bagi semua agama, Tuhan itu adalah satu, Esa. Ini harus kita pegang teguh. Sehingga nilai-nilai toleransi kita benar-benar harus bisa semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin baik. Nah, yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Pengertian cerdas di sini adalah kita menggunakan rasionalistis dalam berpikir. Kita gunakan teori equilibrium. Apa yang dimaksud dengan teori equilibrium? Teori equilibrium adalah teori keseimbangan hidup yang bersifat universal, yang bersifat umum di seluruh dunia.
semua orang harus menggunakan teori kecerdasan, teori keseimbangan hidup di dalam berpikir. Yang isinya adalah kecerdasan intelektual harus sama dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional harus seimbang, harus sama dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual harus seimbang dengan kecerdasan kultur atau kebudayaan. Artinya adalah bahwa setiap orang, jika dia sudah memiliki pendidikan yang tinggi, pendidikannya, intelektualnya sudah tinggi, maka dia kecerdasan emosionalnya juga harus tinggi dong. Masa dia seorang sarjana tapi murah marah? Kalau pendidikan kita udah tinggi, udah sarjana sampai S2, bahkan sudah sampai tingkat doktoral, tentunya kecerdasan emosionalnya terjaga dong. Dia tidak murah emosi, tidak murah baper, tidak murah tersinggung. Karena apa? Karena intelektual dia sudah level doktor, level S2, ya. Jadi nggak boleh orang kalau udah level pendidikannya udah tinggi, berarti emosionalnya pun udah tercover. Jadi yang dimaksud dengan emosi, kecerdasan emosi di sini bukan hanya marah, tapi orang yang terlalu suka sedih juga salah ya. Orang yang pemarah, orang yang terlalu suka sedih, suka tersinggung, atau yang baper. Nah, pengertian emosi di sini mencakup semua yang mempengaruhi perasaan, ya, secara psikologis. Jadi nggak boleh kita terlalu sedih kali, terlalu gembira kali. Jadi berlebihan gitu ya. Tapi kalau orang yang intelektualnya sudah tinggi, maka emosinya tercover. Dia bisa netral begitu ya. Nah, kemudian kalau kecerdasan intelektualnya udah tinggi, emosinya juga sudah bisa seimbang. Nah, bagaimana spiritualnya, agamanya? Nah, kalau orang yang udah pinter, pendidikannya sudah tinggi, agamanya juga harus sudah tinggi dong. Spiritual kita, spirit, jadi nilai-nilai rohani kita juga sudah tinggi. Karena apa? Orang yang intelektualnya sudah tinggi pendidikannya, tentunya dia paham tentang nilai-nilai agamanya. Nilai-nilai syariah agamanya ya harus juga dipahami. Karena apa? Tidak ada seseorang itu sangat sedih kalau timpang ya. Kalau pendidikan pengetahuan umumnya bagus, ya nilai-nilai agamanya juga harus bagus. Jadi ini harus seimbang, equal gitu. Itu pemahamannya teori ini. Nah, kemudian kalau intelektualnya udah bagus, emosinya sudah bagus, masuk lagi spiritnya, agamanya juga bagus, akhirnya kultur, kebudayaannya, perilakunya, attitude-nya, kebiasaan-kebiasaan hidupnya yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kultur, budaya kita yang hidup dan berkembang, ya juga harus sudah bagus. Contoh, kalau orang Batak terkenal kan kulturnya keras, kulturnya itu emosi. Tapi kalau udah pendidikannya udah bagus, orang Batak nggak boleh lagi dong BTL, Batak tembak langsung. Kan dia udah harus melihat kiri kanan. Kalau dia berada di lingkungan yang lebih luas, di sana berbagai-bagai suku, masa orang Batak mau ngomong teriak-teriak juga? Nanti dikira dia itu emosi. Kalau dia bergaul dengan beda-beda suku, orang Jawa, orang Manado, orang Padang. Nah, datang orang Batak terkenal dengan culture-nya, kulturnya, budayanya, kuat suaranya ya, menggebu-gebu. Nah, kan kalau pendidikan kita udah tinggi, ya kita kan udah punya pengalaman yang tinggi juga, wawasannya udah tinggi. Jadi nggak mungkin lah dia ngomongnya keras-keras gitu. Jadi dia udah harus equal, menseimbangkan. Nah, itu yang dimaksud dengan kecerdasan ya. Nah, kemudian berkedaulatan rakyat. Tadi saya udah singgung kedaulatan rakyat. Ya, demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat adalah yang tertinggi. The people ya, tapi bukan untuk power ya. The people power maksudnya adalah kedaulatan rakyat itu memiliki kekuatan yang besar, tapi bukan untuk digunakan untuk demonstrasi ya. Karena demonstrasi yang anarkis itu bukan the people power.